Saudara-saudari, teman seperjalanan di dalam Kristus, secara khusus pada masa Prapaskah tahun ini, The Power of Word menyajikan renungan dari buku Duka Cita Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan meditasi Beata Anna Katarina Emmerich yang terbagi atas beberapa episode. Edisi pertama ini, Yesus di Taman Zaitun, disarikan dan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Semoga persembahan ini dapat semakin mendekatkan kita pada pribadi Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya bagi kita semua, dan kita semakin menyadari betapa dosa-dosa kitalah yang telah menyebabkan kesengsaraannya itu. Selamat merenung dan berefleksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena gerejamu yang kudus menyediakan masa yang penuh rahmat agar kami dapat mengolah batin dan perilaku kami sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan duka cita sengsara Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih, menjelang akhir hidupnya di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat merenungkan dan menyadari kasih-Nya, serta menumbuhkan kasih yang sejati di dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah perjamuan kudus, Yesus bersama para murid berjalan sejauh 1,5 mil menuju Taman Getsemani yang sering mereka gunakan sebagai tempat istirahat dan berdoa. Setibanya di sana, Yesus mengatakan kepada ke-8 rasul untuk tinggal di Taman Getsemani, tetapi ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya berdoa di Taman Zaitun yang berada tidak jauh dari situ. Taman itu adalah suatu tempat terbuka dengan banyak gua-gua di antara pohon-pohon zaitun, sehingga orang bisa dengan mudah menemukan tempat untuk berdoa dan bermeditasi. Jiwa Yesus diliputi oleh rasa duka cita yang sangat mendalam sebab masa pencobaan semakin dekat. Saat Yohanes menanyakan mengapa wajah Yesus tampak seperti orang patah hati, ia menjawab, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kepada ketiga muridnya, Yesus berpesan, "Tinggallah dan berjaga-jagalah bersamaku di sini. Berdoalah agar kalian jangan jatuh dalam pencobaan." Kemudian Yesus menuruni bukit dan masuk ke dalam sebuah gua untuk berdoa. Di gua inilah tempat Adam dan Hawa menangis dan meratapi diri setelah diusir keluar dari Taman Firdaus. Di gua kecil itu, Yesus dapat melihat gambaran-gambaran yang menjijikkan dari segala dosa-dosa manusia yang telah ataupun yang akan dilakukan sejak dari jatuhnya Adam ke dalam dosa hingga akhir zaman, dan juga hukuman yang setimpal akan dosa-dosa itu. Sekujur tubuhnya gemetar dan Yesus jatuh dengan mukanya ke tanah. Dalam doanya, ia mempersembahkan diri ke dalam keadilan Bapa Surgawi sebagai pelunasan atas hutang yang begitu besar. Setan dengan penuh sukacita bengis berkata, "Adakah engkau hendak membebankan dosa ini atas dirimu? Adakah engkau bersedia menanggung hukumannya? Adakah engkau siap menjadi silih atas segala dosa-dosa ini?"
penderitaan Yesus begitu hebat, hingga tubuhnya berguncang saat ia berseru, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi sejenak kemudian ia menambahkan, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Sebagai manusia, teror kengerian akan kematian terus menyiksanya. Dengan lutut gemetar, wajah pucat pasi, rambut acak-acakan bermandikan keringat dingin, Yesus berusaha bangkit dan berjalan keluar dari gua. Ia mendapati ketiga rasulnya tertidur. Yesus berlutut di samping mereka, dan dengan suara lirih, Yesus berkata, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Melihat kondisi Yesus, Yohanes bertanya apakah perlu memanggil para murid yang lain. Tetapi Yesus berkata, "Jangan, sebab mereka tak akan sanggup melihatku seperti ini tanpa tergoncang imannya. Tetapi kalian yang telah melihat Anak Manusia dipermuliakan, akan sanggup pula melihatnya dalam keadaan terpuruk. Namun demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Setelah mengatakan itu, Yesus kembali ke gua. Para murid yang kebingungan saling berpelukan sambil menangis. Mereka menyelubungi kepala mereka dan mulai berdoa dengan sedih dan cemas. Sementara di dalam gua, Yesus merebahkan diri ke tanah, wajahnya mencium tanah dan tangannya terentang. Sambil berdoa kepada Bapanya, jiwa Yesus mengalami pergulatan batin kedua. Para malaikat datang dan menunjukkan serangkaian penglihatan tentang sengsara yang harus dideritanya untuk menyilih dosa manusia. Diperlihatkan juga betapa agung keluhuran manusia, citra Allah sebelum jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana keluhuran itu rusak dan binasa ketika dosa itu masuk ke dalam dunia. Yesus melihat segala kedurhakaan manusia. Jiwa Yesus melihat segala penderitaan yang akan menimpa para rasul dan murid-muridnya di masa mendatang. Gereja yang diterpa bid'ah-bid'ah dan skisma, perpecahan di antara anak-anaknya, ketidakacuhan, kejahatan dan kebinasaan umat Kristiani yang tidak terbilang banyaknya. Segala sakrilegi dari imam yang jahat, tempat-tempat ibadah manusia durhaka, semua itu akan ditebus dengan darahnya, dengan sengsara yang tidak terkatakan. Setan menyeret dan mencekik begitu banyak orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan dikuduskan oleh pengurapan sakramennya. Suara setan terus berkata, "Adakah engkau sanggup menanggung sengsara demi manusia durhaka dan durjana?" Begitu dahsyat pergumulan batin yang terjadi antara kehendak ilahi Yesus dan keengganan manusiawinya
untuk menanggung sengsara yang sedemikian hebat demi umat manusia yang begitu durhaka, sehingga segenap pori-pori tubuhnya memancarkan darah yang jatuh menetes ke tanah. Setan menampakkan diri dalam bentuk ular raksasa dengan mahkota di atas kepalanya. Dengan kekuatan yang tak terhingga, ia memimpin barisan para musuh Yesus yang tidak terhitung banyaknya. Mereka menghujani Yesus dengan aniaya yang paling mengerikan dan mengoyaknya hingga berkeping-keping. Penglihatan ini menyangkut semua orang yang menghina dan menganiaya Yesus yang sungguh nyata hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mereka mencemarkan Ekaristi Kudus dengan ketidakacuhan dan rasa tidak hormat, imam-imam yang sembrono dan melakukan dosa sakrilegi, serta mereka yang menyembah berhala-berhala dunia. Yesus dengan wajah pucat, rambut kusut, dengan janggut berlumuran darah dan lengket, berjalan sempoyongan sambil terseok-seok menemui ketiga rasulnya. Ketiga rasul tidak sedang terbaring tidur seperti sebelumnya. Dengan kepala terselubung dan merunduk di antara kedua lutut dalam sikap berdoa. Tapi kemudian terbangun karena mendengar suara erangan Yesus. Dengan nada berduka, Yesus mengabarkan bahwa 1 jam lagi ia akan ditangkap dan digiring ke hadapan pengadilan untuk disiksa, dianiaya, didera, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati yang paling keji. Ia memohon agar mereka menghibur bundanya. Karena tidak ada kekuatan lagi untuk menopang tubuhnya, maka Yakobus dan Yohanes memapah Yesus kembali ke dalam gua. Di dalam gua tampak jurang terbuka di hadapannya. Ini adalah bagian pertama dari limbo, yaitu tempat penantian di mana ia melihat Adam dan Hawa, para bapa bangsa, para nabi dan orang-orang benar, orang tua bundanya, dan Yohanes Pembaptis. Mereka semua menanti kedatangannya dengan kerinduan yang amat besar. Penglihatan ini menguatkan serta memberikan semangat baru kepada Yesus, karena wafatnya akan membuka pintu surga bagi mereka. Kemudian para malaikat memperlihatkan kumpulan orang-orang kudus dari masa mendatang, yaitu para rasul, para murid, para perempuan kudus, para martir, para petapa, para paus dan uskup, juga kaum religius. Semuanya mengenakan mahkota kemenangan di atas kepala mereka dengan bentuk, warna, harum dan keindahannya sesuai dengan penderitaan, karya dan kemenangan yang mengantar mereka kepada hidup yang kekal. Pemandangan yang menghibur hati ini mendatangkan kekuatan dan ketenangan pada jiwa Yesus. Kemudian seorang malaikat yang bermartabat lebih tinggi dengan perawakan seperti manusia turun menghampiri Yesus. Malaikat itu memasukkan sebentuk benda lonjong kecil serupa kacang yang memancarkan sinar kemerah-merahan ke dalam mulut Yesus, serta memberinya minum dari piala yang bercahaya. Lalu malaikat itu pun lenyap. Yesus seperti memperoleh kekuatan baru. Ia tenggelam dalam meditasi yang tenang dan mengucap syukur kepada Bapa surgawinya. Meski masih diliputi duka yang mendalam, secara rohani Yesus telah dihibur
sehingga ia dapat berjalan menuju para rasul-Nya dengan langkah tegap dan pasti. Ia telah menyeka wajahnya dengan kain lenan dan merapihkan rambutnya yang terurai di pundaknya yang lengket dan basah oleh keringat dan darah. Ia mendapati murid-Nya terbaring seperti sebelumnya, bersandarkan dinding sambil tertidur dengan kepala terselubung. Tuhan Yesus berkata, "Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Katanya lagi, "Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yesus menunjuk ke suatu tempat di kejauhan, di lembah seberang sungai Kidron. Sepasukan prajurit bersenjata maju mendekat dengan suluh di tangan. Dengan tenang Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari rasul-Nya telah mengkhianatinya. Katanya, "Marilah kita pergi menyongsong mereka. Aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya tanpa perlawanan ke dalam tangan musuhku." Yesus dan para murid-Nya meninggalkan Taman Zaitun menuju Taman Getsemani untuk menyongsong mereka yang hendak menangkapnya. Saudara-saudaraku terkasih, Yesus telah menanggung semua sengsara yang dahsyat karena dosa-dosa kita. Jika kita masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini, apakah kita mau menjadi bagian dari para kudus-Nya yang memberi penghiburan yang melegakan hati Sang Penebus? Atau masihkah kita menjadi bagian dari orang-orang yang menambah duka citanya dengan terus mengulang dosa yang sama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dari hati-Mu yang teramat kudus mengalir kerahiman dan pengampunan bagi kami umat-Mu yang lemah ini. Kuatkan kami untuk menjalani masa prapaskah ini dengan tekad niat yang teguh untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.